Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'du. Hayyikum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat fi tahiyatil Islam. Tahiyatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sekalian yang Allah muliakan, sesaat lagi kita akan masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada salah satu jenis ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar fikih i'tikaf secara ringkas melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf yaitu al-luzum atau luzumu syai'in, mendiami sesuatu. Terlepas apakah sesuatu itu sesuatu yang baik ataukah sesuatu itu sesuatu yang buruk. Kemudian mendawamkannya dan berdiam diri padanya. Nah, berdasarkan definisi bahasa ini, kita temukan kata-kata i'tikaf ini di sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ini terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Patung-patung apakah ini yang kalian tekun mendiaminya? Kalian tekun berdiam diri kepadanya. Jadi orang-orang yang mereka mendiami atau berdiam diri ya di hadapan berhala-berhala itu, yaitu disebut orang yang akifun, orang yang i'tikaf padanya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wanzur ila ilahikal ladzi dhalta 'alaihi akifah." Ini di dalam surat Thaha ayat 97. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kalian menetapinya. Akifah, ya. I'tikaf padanya. Ini adalah kata-kata Musa alaihissalam kepada Samiri. Meski penyembahan tersebut adalah keburukan ya, dan perbuatan syirik bahkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut berdiam dirinya mereka pada patung-patung itu sebagai wukuf, sebagai i'tikaf. Nah, ini definisi bahasa, artinya tidak terlepas apakah i'tikaf itu secara bahasa ya baik ataukah buruk, apakah sesuatu yang disyariatkan atau sesuatu yang diharamkan. Nah, sekarang definisi syariah atau istilah syar'i. Ya, menurut sejumlah ahli fikih, i'tikaf berarti luzumul masjid li ajli ta'ah, yaitu mendiami masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Iqtida'us Sirat bahwa qalal fuqaha, para fuqaha mengatakan tentang i'tikaf itu luzumul masjid li ibadatillah, yaitu mendiami masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit ada perbedaan. Kalau tadi li ta'atillah, li ajli ta'ah, untuk ketaatan kepada Allah, kalau Ibnu Taimiyah mengutip li ibadatillah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ala kulli hal keduanya sama-sama, yaitu untuk tujuan ibadah, karena ibadah itu juga bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan itu berarti kesesuaian, ya, sesuatu dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah. Apakah itu wajib, apakah mustahab, ataukah mubah.
Ya, makanya berubah menjadi ketaatan karena ada niat. Ya. Namun jika kita definisikan iktikaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, maka maknanya adalah khudu, yaitu ketundukan. Nah, pengertian ini sesuai dengan makna asli iktikaf. Ya, karena di dalam makna iktikaf itu ada al-khudu, ada ketundukan. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 52 ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Il qala li abihi wa qaumi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Kata Ibrahim. Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya?" Ya, maksudnya adalah yang kalian tunduk kepada patung-patung itu. Nah, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dzalta 'alaihi akifa itu yang disebutkan oleh Musa alaihissalam kepada Samiri, itu maksudnya adalah yang kalian khudu. Ya, jadi sama ya maknanya. Khudu yaitu tunduk dan menyembah. Karena diam dirinya mereka di hadapan patung itu bukan tanpa alasan, tapi alasannya adalah karena mereka menyembah patung-patung itu. Jadi ada mereka tunduk ya terhadap patung-patung itu. Nah, itulah definisi iktikaf di dalam Al-Qur'an. Jadi iktikaf ya berdasarkan Al-Qur'an itu disyariatkan. Demikian juga iktikaf disyariatkan berdasarkan sunnah ya dan pandangan sahabat bahkan ijma' para ulama. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an ada ayat lain juga yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antahhira baitiya lit-thaifina wal 'akifina warruka'is sujud." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan Ismail, "Maka bersihkanlah oleh kalian berdua baitiya rumahku untuk orang-orang lit-thaifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifina dan orang-orang yang iktikaf, warruka'is sujud dan rukuk dan sujud." Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lit-thaifina wal 'akifin. Jadi orang-orang yang mendiami Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka ibadah khudu, itu disebut orang yang akifin, disebut orang yang iktikaf. Ini berdasarkan Al-Qur'an. Atau di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, mencampuri mereka sedangkan kalian iktikaf di dalam masjid. Jadi dua ayat ini setidaknya memberikan kesimpulan kepada kita bahwa iktikaf itu adalah bagian dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, kemudian ada juga dalil-dalil hadis ya atau sunnah yang diantaranya baik berupa perkataan atau perbuatan atau hal yang menunjukkan takrir atau ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengindikasikan atau yang menunjukkan pada hukum disyariatkannya iktikaf, terutama iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti misalkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Rasulullah SAW sempat beriktikaf di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Usai itu beliau melakukan pencarian malam Lailatul Qadar dan Jibril yang memberitahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. Maka lantas Rasulullah SAW pun beriktikaf di 10 hari terakhir dan mendorong para sahabat untuk menunaikan iktikaf di malam-malam tersebut. Nah, itu dalil berupa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah athar dari para sahabat ridwanullahi alaihim juga menunjukkan disyariatkannya iktikaf. Maka para ikhwan sekalian, bagi yang ingin mendalami dalil-dalil disyariatkannya iktikaf ini, banyak sekali buku-buku atau kitab-kitab yang para ikhwan sekalian baca dan temukan di sana dalil-dalil disyariatkannya iktikaf. Di antaranya seperti perkataan
Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Umar, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini nadartu an atakifa lailan, dan di riwayat lain yauman fi Masjidil Haram. Wahai Rasulullah SAW, aku bernazar untuk menunaikan itikaf ya di malam, dan dalam satu riwayat di hari, ya dalam satu hari ya di Masjidil Haram. Kemudian Rasul mengatakan aufi binadri, maka penuhilah nadarmu. Ini takrir Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan bahkan kata-kata beliau, penuhilah nazarmu, itu menunjukkan bahwa itikaf itu adalah ibadah yang disyariatkan. Kemudian ijma para ulama. Nah, para ulama disebutkan bahwa mereka sepakat akan disyariatkannya iktikaf. Ya, meskipun ada disebutkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd yang menyebutkan bahwa Imam Malik menilai bahwa iktikaf itu hukumnya makruh. Tapi pandangan Imam Malik ini diperselisihkan apakah benar Imam Malik itu berpendapat iktikaf itu hukumnya makruh. Tapi dengan adanya hukum-hukum iktikaf dan seterusnya di dalam mazhab Malik, itu setidaknya mengindikasikan bahwa iktikaf itu juga disyariatkan. Yang dengan demikian terjadi kesepakatan ya di antara para ulama akan disyariatkannya iktikaf. Pertanyaan yang kedua, apa keutamaan iktikaf? Nah, para ikhwan sekalian, apabila kita iktikaf, apa sih yang kita dapatkan? Apakah seperti puasa yang Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, barang siapa yang puasa dengan keimanan dan ihtisab maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, barang siapa yang menunaikan qiyamul lail maka diampuni dengan keimanan dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Apakah ada keutamaan serupa di dalam kita itikaf yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Maka dalam hal ini tidak ditemukan riwayat yang sabitah, yang sahihah, atau minimalnya hasan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan iktikaf. Satu ketika Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apakah engkau tahu keutamaan iktikaf? Lalu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tidak, kecuali sedikit saja, dan itu pun dhaif. Jadi hanya sedikit riwayat yang menyebutkan akan keutamaan iktikaf, dan yang sedikit itu pun dhaif. Ya, di antaranya adalah hadis Abi Darda dengan derajat yang marfu, tapi hadis ini hadis dhaif, di mana disebutkan di hadis itu, man i'takafa lailatan kana lahu ajrun au ka ajri umrah. Barang siapa yang iktikaf satu malam, maka dia baginya pahala seperti pahala umrah. Wa man i'takafa lailatain, dan barang siapa iktikaf 2 malam, kana lahu ka ajri umratin, maka baginya seperti pahala 2 kali umrah. Hanya saja riwayat yang menyebutkan perkataan ini dhaif, ya lemah, dan tidak bisa dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Tapi ala kulli hal para ikhwan sekalian, dengan disyariatkannya iktikaf ya melalui Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian kebiasaan para sahabat ridwanullahi alaihim, juga keluarga Rasulullah SAW, itu setidaknya menunjukkan bahwa iktikaf itu adalah satu ibadah yang utama, dan kita tidak perlu ya untuk kemudian terdorong menunaikan ibadah ini untuk mencari keutamaan, untuk mencari keistimewaan dari ibadah ini. Selain cukup bagi kita apa yang biasa disunahkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat ridwanullahi alaihim, bahkan
ditetapkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup menjadi dorongan bagi kita untuk menunaikan iktikaf. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa itu hukum iktikaf? Iktikaf hukumnya sunnah, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Demikian berdasarkan dalil-dalil yang mensyariatkannya, yang beberapa di antaranya tadi saya sebutkan. Ada pula bahkan yang menyebutkan para ulama sepakat bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah. Hanya saja iktikaf yang muncul karena nazar, maka iktikaf yang demikian hukumnya wajib. Karena apabila seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu yang tadinya sunnah, dia berubah menjadi wajib karena nazar. Maka barang siapa seseorang yang bernazar untuk iktikaf, maka dia wajib memenuhi nazarnya. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Inni nazartu an a'takif ya Rasulullah lailan," atau dalam satu riwayat yauman fil Masjidil Haram. Aku bernazar waktu jahiliyah ya, fil jahiliyah, untuk iktikaf satu malam atau satu hari di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aufi binadrik." Penuhilah nazar. Perintah Rasulullah SAW ini untuk menunjukkan bahwa iktikaf yang muncul karena nazar, maka hukumnya menjadi wajib. Dan ada juga memang sebagian ulama diantaranya Imam Malik yang tidak menghukumi sunnah. Tapi perkataan Imam Malik itu seperti saya jelaskan tadi, apakah benar dinisbatkan kepada Imam Malik atau tidak. Ibnu Rushd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid sendiri menyebutkan bahwa iktikaf itu menurut Imam Malik hukumnya makruh. Di antara alasannya yang saya temukan kenapa iktikaf itu dihukumi makruh oleh Imam Malik, karena iktikaf ini mirip dengan ibadah para sufi, mirip dengan ibadah orang-orang yang bertapa ya, untuk melakukan satu ritual penyembahan. Dan kalau dilihat dari alasan ini memang logis, tapi tidak demikian, karena meskipun orang-orang musyrik di zaman dahulu, diantaranya Samiri dan kaumnya Ibrahim yang mereka iktikaf terhadap berhala-berhala, itu tidak lantas kemudian iktikaf itu diharamkan, karena Allah sendiri juga menetapkan ya, bahkan memerintahkan Ibrahim dan Ismail antahira baitiya lit-thaifin wal akifina wa ruk'is sujud. Nah, kemudian juga disebutkan ada alasan lain juga bahwa iktikaf itu termasuk ibadah yang susah, ibadah yang apabila seseorang masuk ke dalam ibadah itu dengan hukum-hukumnya, maka seseorang itu harus komitmen. Karena di dalam madhab Malik itu apabila seseorang masuk ke dalam ibadah, ya, maka dia harus menunaikan ibadah itu secara sempurna. Apabila dia membatalkan ibadah itu, meskipun itu ibadah sunnah, maka dia wajib mengqadha ibadah itu. Ini dalam pandangan Maliki atau madhab Malik. Dengan demikian, karena beratnya iktikaf itu, wallahu alam, ya, mungkin Imam Malik berpendapat bahwa iktikaf itu lebih dekat pada suatu hal yang dibenci. Karena betapa banyak orang yang bermain-main di dalam iktikaf tapi tidak serius, iktikaf tidak komitmen terhadap hukum-hukum dan adab-adab di dalam iktikaf, sehingga yang terjadi adalah kemudian seseorang itu bermain-main di dalam ibadah. Oleh karenanya dihukumi makruh, wallahu alam, wallahu alam bishawab. Nah, hukum sunnah iktikaf ini para jemaah sekalian, lain disebutkan di dalam hadis-hadis, juga disebutkan di dalam riwayat-riwayat ya, seperti yang tadi saya sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sejumlah sahabat-sahabat yang lain juga sepeninggal Rasulullah SAW mereka menunaikan iktikaf.
Dan iktikaf itu seperti tadi disebutkan bukan hanya berlaku bagi laki-laki, juga berlaku bagi perempuan. Yaitu karena istri-istri Rasulullah SAW pun diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan iktikaf. Jadi menurut jumhur ulama ya, mayoritas ulama, iktikaf bagi perempuan itu termasuk yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Kecuali ada sebagian atau segelintir ulama ya, diantaranya Imam Al-Qadhi dan pengikut Imam Ahmad yang menyebut bahwa mereka menghukumi iktikaf itu makruh bagi perempuan muda. Ini mungkin karena keluarnya perempuan ya muda dari rumah menuju masjid itu lebih banyak menimbulkan fitnah, sehingga dihukumi makruh bagi perempuan yang masih muda. Demikian ya para imam sekalian. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan iktikaf? Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa iktikaf hukumnya sunnah di bulan Ramadan dan di waktu-waktu lainnya. Artinya tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Para ikhwan sekalian juga bisa iktikaf di luar bulan Ramadan. Ya. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Imam Malik, hukum iktikaf di bulan Ramadan ini sunnah, dan di luar bulan Ramadan hukumnya boleh. Dan pendapat yang rajih, yang kuat adalah iktikaf itu disunahkan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selain Ramadan. Hanya saja lebih utama tentu saja, sebagaimana menjadi kebiasaan Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan iktikaf. Beliau tidak meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang menunjukkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah waktu yang utama untuk menunaikan iktikaf. Pertanyaan berikutnya, batas minimal waktu iktikaf. Berapa lama ya batas minimal kita untuk iktikaf? Nah, para ulama terkait hal ini mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan waktu minimal iktikaf itu adalah 10 hari, sebagaimana menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Sebagian lain menyebut bahwa waktu iktikaf itu minimal 1 malam. Sebagian lainnya mengatakan sehari dan semalam. Sebagian lainnya mengatakan waktu minimal iktikaf itu sesaat. Bahkan sesaat itu orang sekedar atau sesaat saja orang itu sudah bisa disebut sebagai orang yang iktikaf. Namun pendapat yang paling rajih adalah sehari atau semalam. Tidak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang batas minimal iktikaf, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar tentang ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Inni nadartu fil jahiliyah an a'takif lailan." Dalam riwayat yang lain, yauman fil masjidil haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku di masa jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf 1 malam. Dalam riwayat lain 1 hari di Masjidil Haram. Kemudian Rasul mengatakan, "Aufi binadri," maka penuhilah nadarmu. Kata-kata Umar 1 malam atau dalam riwayat yang lain 1 hari itu menunjukkan bahwa itulah aqallu muddatil iktikaf, yaitu batas minimal iktikaf, dan tidak ada riwayat yang lain yang menunjukkan batas paling sedikit iktikafnya para sahabat atau iktikafnya Rasulullah SAW atau iktikafnya para sahabat yang ditakrir oleh Rasulullah SAW selain riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, yang kemudian para ulama menyimpulkan bahwa batas minimal iktikaf itu adalah 1 malam atau 1 hari. Kemudian para imam sekalian, mereka yang berpendapat bahwa iktikaf itu boleh meskipun hanya sesaat, ya ini disandarkan ya pada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang 3 hal yang
bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Rasul mengatakan 3 hal itu ada isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu alal makari di saat keadaan yang tidak kita sukai, wa kathratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian Rasul mengatakan wantidhar shalah ba'da shalah fadzalikum ribat, dan menunggu antara waktu sholat dengan waktu sholat. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama menyimpulkan bahwa waktu iktikaf itu sesaat, yaitu menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya, seperti kita menunggu waktu sholat isya setelah kita sholat maghrib. Hanya saja meskipun ini tergolong ibadah, tapi menurut jumhur ulama menunggu di antara dua waktu sholat ini tidak dihitungi, tidak dianggap sebagai bagian dari iktikaf. Kemudian kalau tadi batas waktu minimal, sekarang berapa batas waktu maksimal? Adakah batas waktu maksimal seseorang harus menuntaskan iktikafnya? Maka dalam hal ini itu tidak ada batas maksimal. Artinya berapa lama pun seseorang iktikaf itu tidak dibatasi. Ini sebagaimana nadar istri Imran, ya, keluarga istri Imran, bahwa dia bernadar, ini nadar tulaka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku istri Imran bernazar kepada engkau ya Allah, apa yang ada di dalam kandungku ini muharraran, untuk dibebaskan, maksudnya dikhidmahkan, terserah engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan untuk engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, perkataan istri Imran ini dengan dikabulkannya doanya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, kata Allah, maka Allah menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik. Nah, ayat itu menunjukkan bahwa istri Imran itu saat itu menginginkan agar putrinya, yaitu bernama Maryam, ibunda Isa alaihissalam, untuk menunaikan menjadi marbut masjid, ya, untuk mendiami diri di masjid. Dan disebutkan pada ayat pertama di mana istri Imran menazarkan putrinya tadi Maryam itu untuk Allah, dan maknanya berarti menyerahkannya untuk berkhidmah, ya, mendiami diri di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, lalu Allah pun menerima nazarnya. Nah, kemudian di ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana, kemudian wa kaffala Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba, tatkala Zakaria memasuki mihrab, tempat di mana Maryam berdiam diri atau iktikaf di dalamnya, wajada indaha rizqa, ya, Zakaria mendapati ada makanan di situ, ada buah-buahan di situ, di dalam sejumlah tafsir disebutkan. Nah, untuk itu bisa saja, ya, seseorang menazarkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, mendiami diri di satu masjid, ya, namun dia tidak membatasi dirinya akan berapa lama dia berdiam diri di masjid itu, sebagaimana halnya Maryam yang di waktu musim panas didapati buah-buahan musim dingin, dan di waktu musim dingin didapati buah-buahan yang atau makanan yang ada di musim panas. Ini menunjukkan bahwa rentang waktunya itu tidak dibatasi. Berapa lama pun para ikhwan sekalian ingin iktikaf, maka silahkan, karena tidak ada ketentuan batas waktu maksimalnya. Pertanyaan berikutnya, kapan masuk waktu iktikaf, atau kapan kita memulai iktikaf, kapan kita mulai masuk ke dalam masjid untuk iktikaf? Nah, dalam hal ini terdapat dua pendapat yang memang sama-sama kuat. Pertama, pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, yang mengatakan bahwa awal
waktu masuk iktikaf adalah sebelum maghrib di malam ke-20. Ini apabila iktikaf ini ya, iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Maka seperti hari ini misalkan hari ke-20 Ramadan, maka kapan kita mulai masuk ke masjid, yaitu sebelum ghurub syams, sebelum matahari tenggelam. Matahari tenggelam, kemudian kita masuk masjid, ya, kemudian azan maghrib. Nah, disitulah kemudian masuk waktu iktikaf. Nah, ya, apa yang menjadi dasar dari pandangan ini, yaitu Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk iktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari, 10 malam. Dengan begitu, siapa yang masuk masjid usai matahari tenggelam, atau misalkan di saat matahari terbit di hari yang ke-21, berarti ia tidak disebut sebagai orang yang iktikaf selama secara sempurna ya, selama 10 hari di bulan di akhir bulan Ramadan. Nah, pendapat lain menyebutkan bahwa waktu iktikaf itu masuk saat usai subuh di hari ke-21 Ramadan. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW apabila hendak iktikaf 10 hari akhir bulan Ramadan, beliau sholat subuh lalu masuki tempat iktikafnya. Karena Rasulullah SAW ya idza arada an ya'takifa shallal fajra tsumma dakhala mu'takafahu. Adalah Rasulullah SAW ketika ingin beriktikaf, beliau menunaikan sholat fajar kemudian memasuki tempat iktikafnya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para ikhwan sekalian, bagaimana mengkompromikan antara dua hadis yang seolah-olah bertentangan, antara dua riwayat yang seolah-olah bertentangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu menunaikan iktikaf 10 hari, maka apabila masuk di hari 21, kemudian di pagi hari, maka tidak sempurna iktikafnya menjadi 10 hari. Karena ada bagian dari hari itu yang tidak disebut iktikaf, ya menurut riwayat itu. Ya, menurut riwayat Aisyah. Dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mengkompromikan dua hadis atau dua riwayat yang seolah-olah matanya ini saling bertentangan, para ulama menyimpulkan bahwa adalah Rasulullah SAW itu masuk ke dalam masjid itu sebelum tenggelamnya matahari hari ke-20 atau saat akan masuk hari ke-21 dengan tenggelamnya matahari. Kemudian Rasul masuk masjid, kemudian beliau membangun kemah ya di situ di dalam masjid itu untuk tempat tidur, dan beliau tidak memasuki tempat tidur itu kecuali setelah menunaikan sholat subuh. Artinya apa? Artinya sepanjang malam itu ya beliau fokus beribadah, beliau fokus menunaikan sholat ya, dan baru setelah beliau menunaikan sholat subuh ya kemudian beliau memasuki mu'takaf. Mu'takaf ini seperti kemah yang dibangun di dalam masjid di mana Rasulullah SAW mendiaminya, di mana Rasulullah SAW tidur di dalamnya. Inilah dengan demikian pendapat yang rajih wallahu alam, waktu masuk iktikaf adalah saat hari ke-20 Ramadan ya, di sebelum maghrib apabila kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian kapan kita keluar iktikaf ya, waktu keluar iktikaf. Nah, para ulama juga berpendapat terkait ini. Bila seorang berpendapat ya, para ulama berpendapat ini mayoritas ulama bahwa seseorang hendaknya tidak keluar iktikaf kecuali untuk sholat id. Artinya di hari ke-29 misalkan apabila terlihat hilal Syawal kemudian masuk waktu Syawal, maka hendaknya usai sholat maghrib itu seseorang tidak keluar dari masjid tetapi menunggu sampai tanggal 1 Syawal pagi
ya baru dia keluar dari masjid. Dan ini adalah yang utama menurut mayoritas ulama. Meskipun ada juga ya secara sah dan sempurna seorang itu cukup dia menyempurnakan 10 hari itu dengan, atau menyempurnakan 9 hari itu dengan eh, tenggelamnya matahari hari ke-29 atau masuknya hilal bulan Syawal. Setelah maghrib itu dia keluar dari misalkan hilal bulan Syawal terlihat, setelah maghrib itu dia keluar dari masjid, maka sudah sempurna itikafnya. Pertanyaan berikutnya yaitu rukun dan syarat sah itikaf. Nah, berikut ini beberapa syarat sah itikaf, tapi kita mulai terlebih dahulu dari rukun itikaf. Ya, rukun itikaf itu hanya satu, yaitu mendiami masjid atau berdiam diri di masjid. Ya. Tapi tentu bukan hanya sekedar berdiam diri, yaitu berdiam diri untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendapat atau perkataan Ibnu Taimiyah yang di awal tadi saya sebutkan. Adapun syarat iktikaf ini para ulama berbeda-beda pendapat. Ada syarat yang disepakati oleh para ulama sebagai syarat sah iktikaf, ada juga syarat yang dikhilafkan, yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, syarat yang disepakati oleh para ulama yaitu Islam, berakal, kemudian mumayyiz, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, kemudian niat, dan bertempat di masjid, ya, mendiami masjid. Ini syarat yang disepakati oleh para ulama. Tapi ada juga syarat-syarat yang diperselisihkan oleh para ulama, dan yang rajih ini termasuk yang disyariatkan atau disyaratkan, yaitu suci dari haid, nifas, dan junub. Artinya apabila seorang wanita itikaf di masjid kemudian datang haid, maka itikafnya batal. Nah, ini dikhilafkan, tapi pendapat yang rajih itu adalah termasuk syarat, ya, suci dari haid, nifas, dan junub itu termasuk syarat sah iktikaf. Kemudian syarat yang diperselisihkan lainnya, dan ini dinilai tidak rajih, ya, itu adalah puasa. Jadi apakah puasa itu menjadi syarat sah iktikaf? Ini menurut pendapat yang rajih tidak termasuk syarat sah iktikaf. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ini nazartu fil jahiliyah an atakifa lailan. Aku bernadar di jahiliyah untuk iktikaf di malam hari. Dan di dalam hadis Abdullah bin Unais, ya, dia pernah berkata pada Rasulullah SAW meminta nasihat kapan dia harus iktikaf. Kemudian Rasul menganjurkan padanya untuk iktikaf di hari ke-23 Ramadan. Kemudian dia masuk masjid, ya, di hari ke-22 menjelang malam 23, ya, dan dia keluar dari masjid di hari ke-23 Ramadan itu setelah sholat subuh. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa orang yang di malam hari itu dalam keadaan tidak puasa, tapi boleh saja dia iktikaf. Maka puasa tidak menjadi syarat sah iktikaf. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan wanita yang istihadhah? Iktikafnya wanita yang istihadhah. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Nah, pendapat yang benar adalah wanita yang istihadhah itu diperbolehkan untuk iktikaf. Dalilnya adalah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang kurang lebih artinya bahwa salah satu istri Rasulullah SAW beritikaf, ya, bersama beliau, ya, dalam keadaan ia istihadhah. Saat itu ia melihat warna kuning dan merah yang mungkin saja bisa menetes dari bawahnya saat menunaikan sholat. Dengan ditetapkannya wanita ini untuk
bisa iktikaf oleh Rasulullah SAW di masjid itu menunjukkan bahwa wanita yang istihadah itu tetap boleh menunaikan iktikaf dan iktikafnya tidak lantas kemudian batal sebagaimana halnya wanita yang haid. Pertanyaan berikutnya, di mana iktikaf? Tentu saja iktikaf di masjid karena itu adalah rukun iktikaf dan menjadi salah satu syarat sah iktikaf. Maka tidak sah sekiranya orang iktikaf itu di luar masjid atau di rumah, di pasar, ya, apalagi iktikaf di kantor, ya, maka tidak sah iktikafnya. Beberapa riwayat menyebut ini bahkan menjadi ijma atau kesepakatan para ulama, seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa ulama itu telah bersepakat bahwa iktikaf tidak dapat dilakukan kecuali hanya di masjid saja. Nah, Ibnu Rus mengatakan juga para ulama bersepakat ya masjid itu menjadi syarat sah iktikaf. Ya. Dan itu berlaku baik bagi laki-laki ataupun juga bagi perempuan. Sekarang ada khilaf di kalangan para ulama tentang definisi masjid yang dijadikan sebagai syarat sah iktikaf, karena kita tahu bahwa masjid itu setidaknya terbagi menjadi 3, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu berjamaah dan sholat Jumat. Ada masjid yang digunakan hanya untuk sholat 5 waktu tapi tidak untuk sholat Jumat. Ada masjid yang berupa musola, yaitu masjid yang tidak digunakan untuk sholat berjamaah, seperti musola di rumah misalkan, ya, musola di rumah. Maka ini apakah 3 masjid ini termasuk masjid yang disyaratkan, ya semuanya disyaratkan untuk sah iktikaf atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Wallahu alam, ya, pendapat yang rajih yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa masjid yang digunakan untuk iktikaf itu adalah masjid yang diselenggarakan sholat 5 waktu di dalamnya. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Ya, maka masjid yang ditunaikan sholat Jumat, ya, tidak ditunaikan sholat Jumat di dalamnya, maka tetap sah. Maka orang yang apabila dia memilih masjid yang tidak digunakan sholat Jumat padanya, maka boleh saja dia iktikaf di situ. Hanya lebih utama sebaiknya orang itu memilih masjid yang ditunaikan sholat Jumat di dalamnya. Ketentuan bahwa masjid yang meski tidak ditunaikan sholat Jumat di dalamnya boleh kita iktikaf di dalamnya adalah karena diantaranya bahwa tidak banyak masjid-masjid yang ditunaikan sholat Jumat di dalamnya, dan lebih banyak adalah masjid-masjid yang tidak ditunaikan sholat Jumat di dalamnya. Maka dengan demikian, demi memudahkan orang-orang untuk menunaikan iktikaf, ya, min bab termasuk dari kemudahan Islam, maka boleh saja orang itu iktikaf di masjid yang hanya diselenggarakan sholat 5 waktu dan tidak diselenggarakan sholat Jumat. Tapi terkait masjid ini, para jemaah sekalian, masjid yang utama untuk ditunaikan iktikaf di dalamnya adalah Masjidil Haram, ya, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, karena keutamaan tiga masjid ini. Nah, sekarang perempuan, kita tahu bahwa perempuan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk di rumah, beribadah di rumah. Dan kita tahu di awal tadi bahwa perempuan itu dibolehkan juga untuk iktikaf di masjid sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Rasulullah SAW, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apakah perempuan itu boleh menunaikan iktikaf di musola rumahnya? Maka dalam hal ini, ya, menurut pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama, ya, wallahu alam, yang mengatakan bahwa perempuan, ya, meskipun ia perempuan, ya, tidak boleh beriktikaf di musola
rumahnya. Dan ia tetap harus ya menunaikan iktikaf itu di masjid yang diselenggarakan sholat 5 waktu berjamaah di dalamnya. Kemudian terkait syarat masjid untuk iktikaf. Para ikhwan sekalian, sah hukumnya iktikaf yang dilakukan di musola yang menjadi tempat sholat orang-orang. Jadi dimanapun di dalam bagian masjid itu yang digunakan untuk sholat, maka itu adalah bagian dari masjid yang kita sah untuk iktikaf di dalamnya. Kita boleh iktikaf di tempat sholat, ya, di ruang utama, atau iktikaf di atap masjid, atau iktikaf di menara masjid, atau iktikaf di kamar masjid, atau iktikaf di kantor masjid, ya selama bangunan-bangunan itu atau selama ruangan-ruangan itu menyatu di dalam masjid, tidak terpisah dari masjid. Ya, meskipun demikian, yang lebih utama adalah apabila seorang itu menunaikan iktikaf di dalam di tempat-tempat sholat utama, karena tujuan dari iktikaf itu adalah ibadah ketaatan dan full ya untuk beribadah, sehingga apabila seorang itu misalkan iktikaf di kantor masjid misalkan, maka dia akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan duniawi ya, terkait dengan duniawi, atau misalkan di ruang studio masjid, maka meskipun sah, tapi ini tidak lebih baik dibandingkan apabila seorang itu menunaikan iktikaf di ruang utama masjid, yaitu tempat ditunaikannya salat berjamaah. Pertanyaan berikutnya, masjid mana yang utama untuk iktikaf? Seperti tadi saya sebutkan, yang utama untuk iktikaf adalah Masjidil Haram, ya, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Nah, tingkat keutamaan ya di luar 3 masjid ini, ya, tingkat keutamaan masjid-masjid itu berbeda-beda secara tertib, ya. Yang paling utama setelah 3 masjid ini yaitu masjid yang ditunaikan sholat Jumat di dalamnya. Apabila tidak ada masjid yang ditunaikan sholat berjamaah di dalamnya. Saya kira itu para ikhwan sekalian. Hadanallahu iyyakum wa lakum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.